Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembicaraan kita tentang sosiologi pendidikan seni sebagai sebuah aktivitas yang berkaitan dengan riset-riset pendidikan seni maupun berkaitan langsung dengan bagaimana kita memulai sebuah aktivitas yang berbasis pada sosiologi. Ada satu statement yang menarik untuk kita awali dalam pembicaraan ini, yaitu pernyataan dari Pablo Picasso yang mengatakan bahwa saya tidak pernah membuat lukisan sebagai karya seni. Itu semua adalah penelitian. Apa makna dari pernyataan Pablo Picasso ini? Pada intinya memang seorang seniman membuat karya seni itu pasti membayangkan bahwa eh, itu adalah karya seni yang memang menjadi bagian dari sebuah proses kreatif, menjadi bagian dari sebuah proses penciptaan. Nah, tetapi di dalam proses penciptaan itu ada yang berbasis kepada estetika, ada yang berbasis kepada riset. Apa bedanya antara berbasis estetika dengan berbasis riset? Jika berbasis estetika, maka dia hanya mendalami karya seni itu sendiri. Dia tidak melihat karya seni itu memiliki sebuah proses. Apa itu proses? Proses di mana sebelum karya itu diciptakan, ada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan. Misalnya ada observasi. Kita ingin membuat sebuah lukisan tentang pemandangan misalnya. Maka harus ada observasi tentang pemandangan mana yang menurut kita adalah pemandangan yang menarik atau pemandangan jika kita menjadikan karya lukis itu berbasis untuk komersial misalnya, itu kita akan berpikir soal bagaimana marketable dari sebuah karya lukisan. Begitu juga seni pertunjukan, baik itu teater, tari, maupun musik, maupun pedalangan misalnya, kita akan memikirkan, akan melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, ini artinya ada proses. Proses itulah yang menurut Pak Picasso itu ada riset di dalamnya, ada penelitian di dalamnya, ada kajian di dalamnya, tidak eh, hadir begitu saja atau muncul begitu saja sebagai sebuah karya atau sebuah produk yang didistribusikan kepada orang lain. Jadi berbasis penelitian itu atau dia mengatakan bahwa karya itu sebuah penelitian karena ada proses di dalamnya untuk menemukan sesuatu berdasarkan tahap-tahap tertentu dalam proses penelitian. Ya, ada observasi, setelah observasi dia akan mengkaji lagi apakah hasil observasi itu ada produk-produk sebelumnya yang sudah pernah tercipta, produk yang sudah ada sebelumnya itu adalah produk-produk yang harus direvisi ulang misalnya. Soal pemandangan tadi kita bicara misalnya di awal pertemuan ini, apakah pemandangan yang berbasis pada dunia pertanian atau berbasis pada dunia pegunungan. Nah, manakah dari karya-karya itu yang sudah selalu ditampilkan di dalam karya seni rupa misalnya, atau seni pertunjukan lainnya, tari misalnya. Apakah karya tari itu pernah ada sebelumnya? Nah, jika sudah ada sebelumnya, maka kita akan melakukan apa dari karya yang sudah ada itu? Apakah kita akan merevisinya? Apakah kita akan melakukan duplikasi dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian barulah kita memulai suatu langkah. Apakah yang akan kita buat itu berbasis kepada katakanlah sesuatu yang dari disiplin kita, apakah ada metode tertentu yang akan kita lakukan, apakah ada teoritik tertentu yang kita bangun di dalamnya dalam karya itu, apakah kita akan membangun suatu karya yang kemudian bisa menggugat dalam tanda petik atau kita akan uh, mengkritisi sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Nah, itulah makna dari bahwa lukisan itu uh, tidak dalam konteks dia sebagai karya seni, tetapi sebagai sebuah penelitian. Jadi ada proses riset, ada proses di mana kajian-kajian dilakukan tidak semata-mata melahirkan karya itu sendiri, tetapi kemudian dia memiliki basis pengetahuan tertentu, basis kekaryaan tertentu, metodologi tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, pertemuan kita ini memang akan banyak bicara soal apa itu seni dan kemudian apa itu pendidikan dan apa itu
sosiologi. Ya. Baik, kita akan mulai langkah kita yang pertama. Ada pernyataan dari Denis Denugu ya. Dia membuat sebuah artikel dengan seni tanpa misteri di tahun 83 diterbitkan. Dia mengatakan bahwa saya ingin berbicara tentang seni dalam kaitannya dengan misteri yang melingkupinya. Nah, dalam konteks kita belajar sosiologi pendidikan seni itu, kita bicara soal seni, jadi apa saja di lingkungan seni itu, kemudian dia bicara tentang sesuatu yang ada di konteks ke sekitarnya, bukan sebagai masalah. Jadi seni itu bukan sebagai masalah. Jadi nggak masalah soal seninya, mau seni populer, kontemporer, klasik, dan sebagainya. Jadi bukan pecahkan. Dalam konteks sosiologi pendidikan seni, kita tidak bicara soal pemecahan kondisi di mana seni itu muncul, atau bagaimana seni itu berhadapan dengan publiknya, atau bagaimana seni itu diapresiasi, atau bagaimana seni itu masyarakat juga macam-macam. Ada masyarakat biasa, masyarakat kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi dalam pengertian itu, misteri harus diakui. Jadi dalam situ ada misteri. Pasti ada misteri. Dan bagaimana relasi-relasi misteri itu di dalam lingkungannya. Bukan dipecahkan atau dihilangkan. Tetapi bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana yang ada di lingkungannya itu berhadapan langsung dengan sebuah produk kesenian. Jadi misalnya kalau pemandangan tadi, ya malah pasti ada misteri tertentu ya, ada masalah tertentu di dalamnya. Nah, tidak kita bagaimana dia dalam kondisi semacam itu muncul. Mengapa orang masih melukis pemandangan, atau bagaimana orang atau mengapa orang melukis lukisan yang sekarang ini mungkin tidak populer, ya. Atau mengapa orang melukis sesuatu yang bertentangan dengan realitas tertentu misalnya, atau dia melawan kekuasaan dan sebagainya. Mengapa itu muncul? Nah itulah atau disitulah seni dilihat di dalam konteks sosiologi pendidikan. Oke, uh, kemudian apa yang telah dikatakan Howard Baker tentang dunia seni dapat dikatakan tentang segala jenis dunia sosial. Nah, jadi seni itu dalam konteks seluruh dunia sosial yang ada. Jadi dia tidak dibatasi pada dunia sosial agraris saja, tapi juga bisa dunia perkotaan, bisa dunia urban ya, bisa mungkin juga dunia yang berada di pinggiran-pinggiran pantai, atau di tengah kota yang penuh dengan spirit kapitalisme, liberalisme, dan sebagainya. Di sini, jika diletakkan secara lebih umum, cara berbicara tentang seni digeneralisasikan adalah cara bicara tentang masyarakat dan proses sosial secara umum. Jadi Baker ini lebih spesifik ya untuk meletakkan bahwa cara berbicara tentang seni itu digeneralisasikan, kemudian cara berbicara tentang masyarakat dan proses sosial secara umum. Ya, jadi kita bicara tentang masyarakat, dan dalam masyarakat itu ada proses sosial yang terjadi. Ada aktivitas-aktivitas yang bersinggungan langsung dengan apa yang diinginkan, dilakukan, dikehendaki, dan mungkin juga sekedar tren saja yang sewaktu-waktu bisa berubah. Sehingga Becker menempatkan seni atau pendidikan seni atau sosiologi dalam konteksnya sendiri. Nah, baginya konsepsi seni dan seniman melihat dunia mereka sebagai satu kesatuan. Jadi konsepsi seni dan seniman itu dilihat sebagai satu kesatuan. Ya, ada kepercayaan pada dunia seninya dan pada keunikannya pencipta yang dilakukan. Itu jadi kita berarti berhadapan dengan relasi-relasi, konteks-konteks yang kemudian menempatkan seni tidak hanya sebagai sebuah karya seni, tetapi dia punya relasi dengan dunia sosial dan juga punya relasi dengan seniman atau pencipta dari seni itu sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa pernyataan Baker apa yang telah saya katakan tentang dunia seni dapat dikatakan tentang segala jenis dunia sosial.
Tadi sudah ditegaskan juga oleh Becker tentang bagaimana seni itu dipandang dalam dunia sosial secara umum. Jadi di sini ditegaskan lagi apa yang telah saya katakan tentang dunia seni itu dapat dikatakan tentang segala jenis sosial. Jadi seni itu berhubungan langsung dengan dunia sosial yang tumbuh di sekitarnya. Jika diletakkan secara umum, cara bicara mesti dijelaskan adalah cara bicara tentang masyarakat dan sosial secara umum yang tadi sudah ditegaskan oleh Becker. Kemudian apa yang tersedia dunia seni dapat dikatakan tentang secara sosial jika kita akan secara umum secara bukan seni di dalam seni yang tadi sudah kita bicarakan ya. Kemudian konsep seni dan seniman melihat mereka sebagai satu kesatuan yang sudah kita kepercayaan padanya. Kemudian kita lanjutkan dengan sosiolog sebagai orang yang masuk dalam kajian sosiologi dengan tujuan untuk memahami ya. Jadi kalau kita sebagai seorang sosiolog atau orang yang menempatkan kajian sosiologi dalam pendidikan seni, maka tujuan kita untuk memahami, kemudian kita bisa menjelaskan, dan demikian menimbulkan problematika. Jadi pemahaman kita dari apa yang ingin kita jelaskan itu akan menimbulkan adanya problematika tertentu. Berkaitan dalam koeksistensi ilmu humanistik dan ilmiah yang lebih damai. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan koeksistensi ilmu humanistik ya, karena basisnya memang ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu tentang kemanusiaan dalam masyarakat atau yang tumbuh di masyarakat dan berbasis pada kajian ilmiah yang lebih damai. Ya. Kajian ilmiah itu kita cuma tahu kajian ilmiah itu punya pentahapan sendiri, punya sistematika sendiri, dan punya metode-metode tertentu dan juga berbasis pada kajian-kajian teoretik tertentu yang bisa diletakkan pada karya seni itu. Nah, yang dimaksud dengan dan ilmiah dan tidak lebih damai, artinya ya harus berdasarkan kajian yang sebenarnya, bukan merupakan kajian yang asal-asalan atau bukan kajian yang tidak ada dasarnya. Ini harus dihindari. Ini kalau kita mengamati Gerald Zolberg di dalam konteks kajian pendidikan seni itu. Sosiologi dapat dicirikan sebagai disiplin ilmu yang berorientasi masalah dan ada generalisasinya. Jadi kajian itu ada masalah di dalam masyarakat. Misalnya bagaimana sebuah karya-karya yang kritis, yang katakanlah berseberangan dengan kekuasaan misalnya, atau karya-karya yang berada di luar kebiasaan-kebiasaan publik. Nah, kemudian ini masalah. Nah, kemudian masyarakat mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang kemudian merasa ini karya-karya yang tidak penting dan sebagainya. Semuanya itu harus kita lihat sebagai sebuah proses di mana perlu dikaji. Kemudian ada proses generalisasi. Orientasi yang, maaf kita lanjutkan dengan berbeda dengan sejarah seni rupa yang berorientasi objek dan partikularisasi ya. Jadi beda dengan sejarah seni rupa atau sejarah seni pada umumnya yang orientasinya objek dan partikularisasi. Jadi sesuatu yang spesifik atau tertentu saja. Ya, dia hanya terbatas kepada masa tertentu, periode tertentu, keadaan tertentu. Nah, di sini harus ada situasi yang lebih general atau secara umum itu berlaku atau dialami oleh masyarakat. Jadi tidak hanya karena situasi tertentu saja, tapi ada masyarakat lain yang juga merasakan kegelisahan, merasakan ketidakbersetujuan, ketidaksukaan dan sebagainya yang berkaitan dengan sesuatu yang partikular, ya, sesuatu yang khusus, sesuatu yang spesifik. Nah, orientasi yang berbeda ini menyiratkan hubungan yang berbeda secara fundamental dengan teori. Nah, jadi orientasi yang berbeda, orientasi yang berbeda ini, orientasi yang berbeda dengan kesejarahan, ya, jadi dia berorientasi objek dan kekhususan itu dihindari, atau hanya terjadi pada masyarakat tertentu dihindari. Artinya banyak masyarakat yang juga mengalami situasi itu, ya.
Dalam sosiologi, teori memainkan peranan sentral dalam disiplin. Sedangkan dalam sejarah, sejarah seni pada umumnya sering dianggap sebagai tambahan atau opsional semata. Nah, berbeda dengan kita melihat secara teoritik, kita melihat segala sesuatu itu bukan sebagai sesuatu yang opsional, sesuatu yang tambahan, yang sekedar hanya nempel, tetapi eh, dalam sosiologi teori dimainkan sebagai sentral atau berperan sentral. Dia memegang peran utama dalam pembedahan seni itu sendiri. Nah, ini Jeremy Tanner pada 2003 menyatakan itu sebagai sebuah dasar yang harus kita pahami juga. Kemudian bicara sosiologi seni, kita lebih memikirkan pengaruh yang dimulai seni dan diarahkan ke masyarakat daripada pengaruh yang berasal dari masyarakat dan menemukan ekspresinya dalam seni. Nah, ini kita harus harus memahami secara mendalam tentang kita memasuki dunia sosiologi seni itu. Kita lebih memikirkan pengaruhnya dimulai dari seni dan diarahkan ke masyarakat daripada pengaruh besar di masyarakat dan menemukan ekspresinya dalam seni. Jadi bukan karya seni itu lahir dari ekspresi sesuatu, tetapi bagaimana ekspresi sesuatu itu uh, berdampak atau memiliki pengaruh pada masyarakat. Jadi seni-seni yang berbasis kritisisme itu misalnya bagaimana dia berpengaruh ya dan diarahkan ke masyarakat. Bagaimana masyarakat kemudian merespon uh, pengaruh-pengaruh seni itu, dampak-dampak yang ditimbulkan seni itu ketika dia bertemu atau ketika dia berhadapan atau ketika dia uh, mengalami sebuah interaksi dengan masyarakat. Seni itu mengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan sosial. Jadi seni itu muncul tentu ada perubahan sosial terjadi. Jadi kita bisa menggunakan teori-teori perubahan sosial dan teori-teori interaksi sosial dan sebagainya. Seni itu memulai perubahan sosial, sementara perubahan sosial berubah bersama mereka. Nah, jadi bagaimana misalnya kecenderungan orang dengan seni-seni kontemporer misalnya. Nah, bagaimana kemudian itu merubah sikap hidup masyarakat, bagaimana masyarakat kemudian bertindak sesuatu berdasarkan karya seni itu. Seni dan masyarakat tidak terkait secara monolitik. Ya, masing-masing dapat menjadi objek sekaligus subjek. Di masyarakat itu bisa jadi objek dari perubahan sosial itu, dan bisa jadi dia yang menjadi subjeknya, di mana dia sendiri yang kemudian menciptakan perubahan-perubahan itu. Nah, jadi dia bisa berlangsung kedua-duanya secara bersamaan. Misalnya antara seni tradisi dengan masyarakat kontemporer. Jadi ada seni tradisi berhadapan dengan masyarakat seni kontemporer, lalu masyarakat kontemporer terpengaruh dengan atau terdorong oleh adanya keberadaan seni tradisi itu. Begitu juga seni rupa dengan masyarakat digital. Wah, sekarang seni rupa bisa muncul dalam konstruksi digital. Dia tidak lagi mungkin sekedar dilukis di atas kanvas, tapi ada proses digitalisasi baru. Orang bisa melukis dengan proses-proses digital, dengan bantuan-bantuan teknologi digital. Nah, ini bagaimana kemudian seni rupa yang semacam ini uh, direspon oleh masyarakat dengan objek-objek digitalisasi atau subjek digitalisasi yang diciptakan oleh masyarakat itu. Kemudian juga dengan seni modern dengan adanya globalisasi. Apakah seni modern itu mampu menciptakan ruang baru untuk masyarakat global, atau sekarang ini juga ada yang mengistilahkan masyarakat global dan lokal. Apakah produk-produk seni itu diterima secara global tapi dia berbasis lokal, berbasis masyarakat lokal. Dia kemudian mengglobal. Ya, misalnya pedalangan, kerawitan misalnya. Kerawitan itu kan produk lokal. Ya. Kemudian ketika dimainkan di Amerika, dia menjadi mengglobal, tidak hanya dimainkan oleh masyarakat sekitar Jawa misalnya, tetapi kemudian dia dinikmati masyarakat di luar
negeri, ya. Dia melintasi pulau benua, ya, kemudian dia mengglobal di Eropa, di Amerika. Nah, tetapi itu berbasis lokal. Lagu-lagu yang dimainkan tetap lagu-lagu yang ada di dalam konteks karawitan Jawa. Nah, itu namanya global, global lokal. Jadi produk lokal yang mengglobal tetapi tetap berbasis pada uh, mindset-mindset lokal. Jadi karawitan itu tidak memainkan lagu-lagu Rolling Stone, tapi tetap memainkan lagu-lagu uh, Jawa yang berbasis di masyarakat pendukungnya sendiri gitu. Itu namanya seni modern dengan masyarakat lokal, bukan global lagi, tapi masyarakat lokal, global lokal. Seni kontemporer dengan masyarakat perkotaan misalnya. Jadi bagaimana seni kontemporer itu mempengaruhi situasi di masyarakat perkotaan. Nah, sekarang masyarakat perkotaan punya kecenderungan untuk memainkan seni-seni kontemporer yang kita lihat di dunia. Semua dunia sini saya pikir itu terjadi, tidak hanya di seni rupa, tapi juga seni teater, tari, musik, juga mungkin pedalangan-pedalangan sekarang juga sudah mulai, um, walaupun sebagai seni tradisi, sebagai seni yang, tapi mereka juga menempatkan dirinya di masyarakat perkotaan. Kemudian kita mendengar ada seni terapi, lingkungan dengan kebudayaan masyarakat, misalnya itu juga seni-seni terapi sekarang uh, punya pengaruh yang besar pada masyarakat dan dia menciptakan masyarakat sendiri dalam lingkungan kebudayaan yang tumbuh di masyarakat tersebut. Kemudian dalam sosiologi, menurut Jeremy Tanner, dalam sosiologi pembacaan dan pembacaan ulang yang cermat atas kanon teks teoritis yang stabil. Nah, ini kita harus melihat bagaimana pembacaan dan ada pembacaan ulang lagi secara cermat anak atas kanon teks teoritis yang stabil. Jadi banyak teks-teks teoritis itu berlangsung bertahun-tahun. Misalnya kita melihat kajian-kajian tentang interaksionis simbolik misalnya. Nah, dia memang selalu akan terjadi pembacaan dan pembacaan ulang yang cermat atas kanon teks tulis tersebut. Tetapi tidak tetap. Nah, ada situasi yang membedakannya atau berbeda di dalam konteks masyarakat yang berbeda pula dan memainkan peranan sentral dalam sosialisasi siswa ke dalam disiplin. Jadi ada peran siswa yang kemudian memiliki basis perubahan atau mungkin basis pemahaman yang berbeda-beda dan redefinisi individu dan kolektif dari orientasi dan tujuan penelitian. Nah, ini juga ada proses redefinisi individu dan kolektif, ya, individu bisa mungkin juga secara kolektif dalam masyarakat tertentu terjadi dari orientasi dan tujuan penelitian. Kita mungkin punya keinginan penelitian tertentu, maka dia akan ada redefinisi, ada penafsiran ulang, ada pengertian-pengertian yang dibangun kembali untuk menyesuaikan keadaan di dalam riset yang kita inginkan. Oke, kemudian kita masuk dalam pernyataan Tanner, hasil pernyataan Jeremy Tanner ini, sebuah keakraban dengan karya-karya Marx atau Karl Marx, ada Max Weber, ada Emil Durkheim, ada George Simmel misalnya, untuk memberikan pemahaman tentang masalah intelektual kunci sosiologi. Ya, kita mungkin ya saya pikir akrab lah ya dengan sosiologi klasiknya Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, George Simmel, untuk memberikan pemahaman tentang masalah intelektual kunci sosiologi atau tentang asal-usul modernitas, sifat tindakan sosial, ada dasar solidaritas sosial dan konflik. Kemudian ada peran kepentingan material dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial dan beberapa alat paling mendasar untuk bergulat dengan masalah-masalah itu di wilayah tematik atau wilayah spesiasi geografis. Nah, ini tidak bisa kita hindari. Ya, tidak bisa kita hindari karena memang karya-karya sosiologi klasik dari Karl Marx, Max Weber atau Durkheim itu karya-karya yang memang eh,
mereka dapatkan dari sebuah keadaan masyarakat yang mendunia, yang mengglobal. Sehingga dimanapun dia pasti akan terjadi. Atau dia ada dalam kehidupan masyarakat dengan geografi yang berbeda-beda, termasuk di Indonesia atau di belahan benua lain. Kemudian kita juga melihat ya pernyataan Luhmann bahwa pemahaman pendidikan tergantung pada pemahaman tentang hubungan antara sistem sosial dan sistem psikis individu. Jadi orang masuk ke perguruan tinggi itu ada sistem sosial yang terbangun. Di bagaimana orang misalnya memandang UNESA itu sebagai sebuah perguruan tinggi yang mungkin karena dia berawal dari pendidikan, maka orang menganggap itu calon guru misalnya. Itu namanya eh, adanya hubungan antar sistem sosial. Di sistem sosial kita membentuk bahwa namanya Universitas Negeri Surabaya itu ada universitas berbasis pendidikan, berbeda ketika mereka memahami namanya UNER, namanya UINSA, namanya ITS. Nah, mereka kan tahu ada sistem sosial yang berbeda ketika mereka akan memahami UNER. Mereka pasti tidak membayangkan guru. Begitu juga ITS, mereka tidak akan membayangkan tentang sosial politik, pasti mereka akan membayangkan teknologi. Begitu juga ketika mereka memahami WINSA, mereka akan membayangkan keagamaan. Di sana mereka tidak membayangkan teknologi di dalamnya. Walaupun mungkin ada teknologi pendidikan misalnya, tapi mereka tidak membayangkan ada mesin industri, mesin 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 produksi yang berkaitan dengan kapal, dengan pasti mereka tidak membayangkan ketika mereka memahami yang namanya UINSA sebagai sebuah sekolah atau perguruan tinggi yang berbasis keagamaan. Dan ada sistem psikis individu. Ya, sistem psikis individu ini apa? Ketika orang membayangkan hidup sebagai seorang teknokrat itu enak, maka dia akan memilih ITS. Nah, ketika mereka membayangkan bahwa kehidupan menjadi guru itu nyaman dilakukan, maka mereka akan memilih UNESA. Atau ketika mereka membayangkan karena mereka berbasis pesantren misalnya, kemudian masuk UINSA, mereka akan membayangkan mereka akan selamat, akan mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itu namanya sistem psikis individu. Berbeda dengan sistem sosial. Ada kejiwaan yang terbangun ketika orang memilih sesuatu. Nah, kemudian juga kajian sosiologi pendidikan seni yang yang benar-benar interdisipliner tentu akan melihat para ahli teori sejarah seni klasik dan integrasi wawasan dan perspektif mereka dalam program penelitian sosiologi. Nah, jadi memang kita tidak bisa memisahkan itu dari ahli sejarah, ya karena basis dari sosiologi itu ada pengalaman sejarah, ada pengalaman psikologi yang terjadi di masyarakat untuk kemudian melahirkan program penelitian tentang sosiologi. Nah, itu saya pikir dan teman-teman dapat di sini ada sejumlah buku yang bisa dibaca untuk kemudian bisa menjadi refleksi kita menghadapi uh, materi kita tentang sosiologi pendidikan seni. Oke, untuk pertemuan awal ini saya akhiri dulu dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengekspresikan lagi atau mengapresiasi buku-buku yang ada di dalam uh, PPT ini dan silakan untuk memulai sesuatu berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita sendiri. Jadi teman-teman menghadapi apa di sekitar itulah yang menjadi basis dari pembelajaran kita atau pengkajian kita, penelitian kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.